Sota bagus itu. Headset. Wan cepat Wan, bawa video Wan. Sudah ini semuanya? Ya. Izin Bapak Ibu, torang semua mulai torang kegiatan pada hari ini dan izin torang ada video dokumentasi untuk arsip, tidak keberatan? Tidak. Tidak kan? Aman ya? Aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, segala puja dan puji syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada hari ini kami kembali lagi Hagia Sophia Sulawesi Utara dimintakan untuk memfasilitasi sebuah prosesi ikrar syahadat yang alhamdulillah kami pada hari ini melakukan syahadat yang kedua kali di lokasi yang sama, yaitu di Simponi, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kembali lagi kami memfasilitasi seorang pria dewasa berasal dari Manado yang bernama Frifal. Oleh karenanya sebelum kami memfasilitasi prosesi ikrar syahadat, alhamdulillah tadi kami sudah fasilitasi dengan mandi toharo. Selanjutnya mohon izin boleh membacakan biodata ya. Oke, baik. Dari sini sampai di bawah sini. Baca dengan lugas terang jelas ya. Baik. Mic HP tolong dikasih dekat. Mic HP itu. Ya. Boleh. Ya. Taruh di kaki boleh supaya aman. Nama Frifal Irfanja Wervete. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Manado 21 Februari 1995. Pekerjaan buruh harian lepas. Agama asal Kristen. Status kawin. Alamat Teling Bawah lingkungan 2 Kecamatan Wenang Kota Manado. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 tanggal 21 Syawal 1446 Ya. bertempat di Simponi Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado. Di hadapan para saksi-saksi saya menyatakan atas kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun juga bahwa mulai pada hari ini saya berikrar untuk pindah ke agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang sebentar nanti akan dipandu. Tidak boleh baca sendiri ya. Lanjut di bawah, apabila saya murtad kembali, saya bersedia tentu sesuai syarat Islam yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi serta dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Iya. Paham DPIC? Paham. Jelas? Mengerti. Dengan sadar dan sehat. Baik. Dalam hitungan detik menit ke depan akan segera berpindah agama. Apakah ada yang memaksa? Tidak ada yang memaksa. Atau ada yang membujuk? Tidak ada yang bujuk. Orang tua sudah tahu? Sudah orang tua. Papa mama ada? Mama di Tobelo kak, papa sudah meninggal. Mama di Tobelo, papa sudah meninggal. Tapi orang tua sudah dikabari belum? Sudah. Sudah. Tanggapannya? Dia bilang terserah ke kita. Terserah Pak Frifal. Kang. Baik. Boleh orang dengar alasan berpindah agama sebentar nanti? Alasan untuk berpindah agama? Kenapa Pak? Cerita aja. Kenapa sampai orang di titik ini ada apa? Bilang aja, tidak apa-apa. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu tahu tentang kenapa saya harus pindah? Mungkin kalau dari tapi sehat bilang. Mungkin karena di tapi agama Kristen soalnya terlupa tuh dengan agama orang. Jadi kita berpindah ke agama Islam. Ya, ada faktor nikah juga. Ya. Ada faktor perkawinan juga. Ada. Ada, ya salah satunya itu Kang. Baik, sedikit orang kasih wejangan yang ringan-ringan ya. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa kalau dari kami yang simpel dan yang ringan, kami bukan pakar kristolog ya. 3 faktor dalam memeluk agama Islam. Pertama dari hidayah. Seperti biasa Bapak Ibu, saya seperti mencontohkan diri saya dan karena itu memang saya yang alami. Saya memeluk agama Islam dari kelas 2 SMP. Jadi bisa dikatakan pure karena hidayah. Dan sampai detik ini pun masih terus berdoa, insya Allah istiqomah mati dalam dini Islam. Karena dari pihak keluarga, lingkungan, pergaulan itu sangat mempengaruhi orang
akidah, ya. Jadi tolong jaga itu dia nih. Yang kedua, faktor berpindah agama karena belajar. Nah, biasanya ini yang terjadi kepada para mahasiswa, para pendeta, sehingga mereka semakin mereka belajar mendalami Bible mereka, semakin banyak terjadi keraguan atas ketuhanan Yesus Kristus. Dan mereka yakini bahwa Yesus Kristus adalah utusan, bukan Tuhan, ya. Maka tidak sedikit mereka berpindah agama dan mereka itulah yang biasa dikatakan sebagai seorang Kristolo. Dan yang ketiga, faktor ketiga berpindah agama biasanya karena perkawinan. Dan ini sudah rahasia umum. Maka sedikit wejangan dari kami, mudah-mudahan salah satu faktor, walaupun ini hidayah, tetapi ada faktor penunjang juga kan, tidak masalah ya. Torang doa harapan insya Allah torang wasilah pada hari ini menjadi amal pahala kelak di yaumil akhir, nanti tidak menjadi sebuah amal yang sia-sia. Maka karena ada salah satu faktor karena perkawinan yang torang selalu sampaikan, tolong kasih yang setelah nanti jenjang pernikahan, rumah tangga, ketika terjadi kegoncangan dalam rumah tangga, tolong akidah itu jangan digoncangkan. Boleh? Karena sebentar nanti, hitungan detik, menit, sumpah syahadat, sumpah ikrar, itu antara free file dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan torang. Torang ini hanya memfasilitasi saja, ya. Jadi itu walaupun torang kegiatan sederhana seperti ini, namun ini adalah sebuah ikrar, sebuah kegiatan yang sakral. Boleh torang menjadikan wasilah pada hari ini yang bisa dapat dipertanggungjawabkan kelak nanti. Jangan menjadikan wasilah yang sia-sia. Boleh Kang? Oke, baik. Terima kasih. Baik, sahabat Sofia dimanapun berada, syahadat kita pada hari ini dipandu oleh Bapak Haji Insinyur Jafar Al-Katiri MM MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Rifal ya. Rifal Irfanjah ini nama dari awal. Hah? Nama KTP. Nama KTP. Irfanjah Wervete. Baik. Nanti Rifal, apa yang saya sampaikan diucapkan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah cara satu-satunya dan cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk berpindah agama, memasuki agama Islam. Pengucapan syahadat itu adalah pengakuan kepada Allah dan Rasulnya, dan ketika kita mengucapkan maka Anda sudah masuk menjadi agama Islam secara resmi, ya. Dan KTP, paspor, ya, semua urusan yang ada poin agamanya sudah berubah menjadi Islam. Yang kedua, ketika Anda memasuki Islam, menjadi Islam, maka seluruh dosa, seluruh kemaksiatan, seluruh kezalimanmu kemarin itu dihapusin oleh Allah. Anda ketika mengucapkan dua syahadat, maka dosanya semua dihapus, kembali nol. Seperti bayi yang baru lahir. Anda tidak punya dosa apapun, ya. Nanti secara hukum nanti Anda mulai berlaku hari ini, ya. Kalau Anda berbuat dosa baru dicatat hari ini. Jadi dosa-dosa yang lalu dihapusin. Anda menjadi fitrah kembali, nol, nggak ada dosa, seperti halaman baru. Ya, walaupun sudah umur seperti ini, nah itulah Rasulullah mengingatkan bahwa orang-orang yang masuk Islam itu, yang baru masuk Islam, semua dosa-dosa yang lalunya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mungkin banyak dosa. Mungkin setelah Rifal masuk Islam, dosa kami lebih banyak dari Rifal. Karena kami kan dari awal punya banyak dosa memang. Rifal, semua dosa lalu dihapus karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang saya sampaikan, diikuti. Karena yang saya sampaikan ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasul, dan disaksikan oleh para malaikat. Ya, mudah-mudahan setelah ini semua kebaikan-kebaikan itu bisa kita kerjakan, kemudian bisa menjadi baik nanti sesudah Rifal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti saya ikuti apa yang saya sampaikan, ya.
Karena ini dasar ketauhidan, dasar keislaman bagi orang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Syahadat itu persaksian. 2 kalimat. Berarti ada 2. Apa itu? Yang pertama la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua Muhammad Rasulullah. Maka disebutlah 2 kalimat persaksian syahadat. Ya, nanti ikuti ya. Maju dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah Robah wabil wabil islami islami dina dina wabil wabil Muhammadin Muhammadin Rasulullah Rasul Allah Ashhadu asyhadu ashhadu asyhadu asha ashadu ashhadu ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad Muhammad Nabi Allah, Nabi Allah, pesuruh Allah. pesuruh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ma yuqafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimil sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sur'ati min ru'ati, Allahumma fasni min baniyati wa min qahri wa min amini wa min shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi asmatika an uhtala min tahti. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu wa alaika tawakkaltu. Allahumma ja'alni mimma tubaqi bihi wa malaikatuka innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syahatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Rifal, alhamdulillah kamu sudah jadi saudara kami, saudara seiman. Kita akan saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling membantu. Apapun sekarang ini kita saudara seperti saudara sedarah dan sedaging. Yang kedua, bukan cuma rival yang masuk Islam. Hari ini hampir ratusan orang di London juga masuk Islam. Hampir juga ratusan orang juga di di Afrika juga masuk Islam. Orang-orang yang intelek, orang-orang yang hebat, ya. Dan ini semua karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rival sudah tidak boleh lagi memakan makanan yang haram dalam Islam, meminum minuman yang haram dalam Islam. Kalau itu dilakukan dosa besar. Rival tidak bisa lagi makan babi. Rival tidak bisa lagi minum khamar. Ya. Kemudian tentu segala kebaikan-kebaikan dilakukan dalam Islam. Tidak lagi Islam tidak pernah mengambil hak orang lain. Islam tidak boleh menganiaya orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh menfitnah orang lain, bergibah. Gibah itu menyampaikan keburukan orang walaupun itu benar, tidak boleh. Jadi semua diatur. Dan selanjutnya rival memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak usah susah-susah, pasti tahu, belakangan pasti tahu. Nanti belajar Pak Imam saya belum tahu sholat gimana caranya. Nanti diajarkan pelan-pelan. Siapapun imam yang ketemu boleh akan bantu dengan penuh keikhlasan. Teman saudara yang Islam pasti akan bantu cara sholat yang benar. Terbuka aja, nggak usah khawatir, usah takut apa semua, ya. Karena dalam Islam yang paling mulia orang yang bertakwa, bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Yang mulia orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi itu. Jadi sekarang
So, ini boleh lagi mendekati, ya. Tidak boleh lagi makan babi, tidak boleh lagi jangan kan dia punya daging, dia punya kuah pun tidak boleh. Ya. Bahkan dalam beberapa teman-teman Islam ya mencoba menjauhkan belangah masak, ya, memisahkan karena nggak boleh satu belanga masak kambing di situ juga besok bahak barang yang diharamkan, nggak boleh. Jadi kalau pakai belanga mereka, belanga kita nggak boleh, supaya betul-betul terjaga kesuciannya. Sekarang kami juga iri sama rival karena rival nggak ada lagi dosa. Kami ini pun banyak dosanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan keluarganya baik, keluarga sakinah, keluarga yang baik nanti insya Allah. Ya, Islam tidak memandang apa yang terlihat secara fisik, tidak. Islam melihat hati orang. Jadi hati itu yang paling utama. Ya, fisik tidak ada arti apa-apa pada Islam. Kita orang juga tidak melihat kaya miskin, ya. Insya Allah. Dan mulai belajar duduk begini. Nanti kalau sholat pelan-pelan aja, sholat mengaji pelan-pelan. Nanti biar tahu apa isi sholat atau bacaan ini. Kalau coba DP arti, nanti kalau tahu artinya pasti Rizal bisa terguncang hatinya karena bacaan dalam seperti kalau kita Subhana Rabbil A'la itu orang sujud ada baca doa. Maha tinggi engkau ya Allah, artinya itu. Maha tinggi engkau ya Allah. Jadi itu doa. Setiap bacaan ada doanya dan luar biasa itu isinya tentang doa-doa itu. Artinya nanti ada di sini di tuntunan sholat baca juga pelan-pelan, no? Itu satu. Tanya sambil baca sambil tanya, sambil baca sambil tanya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Rival kenal saya? Kenal ya? Ya. Saya Jafar Al-Katiri. Ya. Jadi nanti besok-besok, siapa yang kasih masuk Islam? Ya, Pak Jafar Al-Katiri. Ya, begitu. Yang tuntun syahadat. Ya. Tidak usah ragu karena saya tidak pernah meragukan untuk bersyahadat kepada orang. Saya kira itu rival, ya. Terima kasih kepada Mualaf Center Ayah Sofia yang sudah membimbing, menuntun dan menyiapkan persiapan persyahadatan ini. Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah beri berkah, Allah mudahkan semua urusannya. Saya kira itu saja, ya. Nanti kain boleh bawa pulang, toh? Nanti ada kain lagi, ya. Nanti ada buku tuntunan sholat dan lain-lain. Baca-baca aja pelan-pelan, no? Karena masuk Islam ini yang paling penting hati kita, keyakinan kita, itu aja. Yang lain nanti diikuti. Saya kira begitu, Pak, ya. Kita mau tanda tangan nih sebagai saksi. Mana foto? Wan? Amka? Oh, rival. Oh, harusnya rival dulu. Nah, Kasih ke nama terakhir ya. kasih dikira. Oke, dengan diputus sedikit. Haji nak telat ini ke bandara? Nggak. Boleh? Masih mau pinjam tempat mau? Boleh, Ya? boleh. Boleh. Ada orang tuh nanti. Ada. Oke, saksi Bapak Hamka. Di atas Pak. Ya. Oke. Masuk Islam bisa di mana saja. Yang penting ada yang menuntun. Itu aja. Terus. Ini 2 rangkap nih, yayasan pegang 1. Bila besok lusa terjadi apa-apa, yayasan punya arsip. Oke. Ya, Pak Haji sebelum berdiri, saya mau LPJ bantuan dulu. Oke. Supaya berdiri 1 kali, Kang. Ini buat yayasan. Baik, LPJ dulu nih. Berdiri 1 kali.
Izin Kak.